Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Asri Febianti. Saya dari Universitas Mataul Anwar Banten, Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Kedatangan saya di sini, saya mau izin ke Bapak untuk mewawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf Bapak, apakah bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Store di pelaku sektor grup. Izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Rani Regista. Saya dari Universitas Mataul Anwar. Saya dan teman saya di sini sama mau mewawancarai Bapak. Itu tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Bisa langsung ke pertanyaan saja. Menurut Bapak, penerapan kurikulum di sekolah SMA 1 Maliti ini memakai kurikulum apa? Baik, sebagaimana instruksi Kementerian dan Sekolah SMA Negeri 1 ini menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, bagaimana keefektivitasannya dalam menggunakan kurikulum tersebut untuk pihak guru, siswa, dan pihak sekolah? Apakah lebih efektif? Sebetulnya tingkat efektivitas itu mungkin nggak bisa dimiliki sesaat ya. Sebetulnya. Yang penting dalam hal kurikulum sebetulnya bagaimana kurikulum itu disosialisasikan dan diterapkan, itu butuh waktu yang cukup sebetulnya. Nah, kurikulum ini selama ini proses pengkajiannya tidak selaras dengan waktu. Sederhananya, misalnya sebuah kurikulum diberlakukan melalui proses-proses sosialisasi, pelatihan, dan seterusnya. Ketika kurikulum belum menyeluruh diberlakukan, seorang guru belum menguasai sepenuhnya, biasanya terus ada perubahan, penggantian. Itu sehingga penguasaan pemahaman tentang kurikulum belum seluruhnya dikuasai dan kurikulum berganti. Itu problemnya sebenarnya. Apapun kurikulumnya, sebetulnya kurikulum itu baik-baik saja pada saatnya sebetulnya. Kita nggak bisa membandingkan kurikulum satu dari kurikulum lain. Soal efektivitas, kurikulum ukurannya bukan setahun 2 tahun sebetulnya, harus cukup lama karena tingkat efektivitas atau bahasa lebih sebenarnya tingkat keberhasilan suatu kurikulum itu ukurannya bukan 5 tahun, bisa 2 kali lipat, bisa 20 tahun gitu. Karena kurikulum itu kan dibuat berjenjang, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan, itu kan kurikulum itu menyeluruh. Jadi ketika kurikulum dilakukan sebagai berbeda, nanti tidak menafsirkan proses dari waktu. Jadi kalau tidak diperhatikan, kita ya bisa membandingkan. Intinya di sekolah sebagai guru, sebagai siswa, sebagai tim di lapangan tentang perubahan kurikulum, maka harus siap. Kapan kurikulum berubah, maka harus siap gitu ya. Jadi mau efektif mau nggak efektif, kalau sekolah kan sudah melaksanakan ya. Dia dalam kapasitas sudah menilai sebetulnya. Gitu. Oke, selanjutnya apa kelebihan dan kekurangannya dari menggunakan kurikulum tersebut untuk sekolah ini? Sebetulnya masing-masing kurikulum itu unggul pada saatnya. Artinya kurikulum tinggal memberikan kayak KTP dulu, KPK dulu gitu. Mereka adalah kurikulum yang baik pada waktu itu gitu ya. Artinya satu kurikulum dan kurikulum lain tidak bisa dibandingkan sebenarnya, karena kurikulum bergerak menurut perkembangan keilmuan, perkembangan zaman. Jadi tapi kalau mau dibandingkan bisa saja ketika terjadi passing in, passing out seperti ini. Jadi kelas 10-11 kurikulum Merdeka, kemudian kelas 12 kurikulum 2013 ya. Jadi
sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa satu tidak efektif, satu lebih efektif, itu sebenarnya karena kita tidak memahami seluruhnya sebenarnya. Semua dirancang untuk efektif pada masanya. Gitu. Jadi 2013 berlaku sampai akhir 2021 misalnya. Itu ya karena dipandang sampai saat itu efektif. Gitu. Jadi kalau kurikulum berganti kan tidak berganti secara ya, bergantinya bertahap gitu ya. Sehingga kita bisa membandingkan dengan prioritas, tetapi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa satu lebih baik dari yang lain. Yang semuanya itu baik pada saatnya, pada zamannya. Kalau ada perubahan, karena tuntutan zaman berubah gitu. Bukan berarti kurikulum itu jelek sudah diganti, kurikulum itu efektif sudah diganti, tapi kurikulum itu sudah expire mungkin dia sudah out to date mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa membandingkan mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif. Gitu. Tapi kalau kita membandingkan mana nyamannya, sebenarnya kita juga nggak tepat juga ketika kita mengatakan oh nyaman kurikulum 2013 ya karena memang dia belum menguasai sistemnya tentang kurikulum merdeka kan gitu. Jadi ya tadi karena kasusnya kalau kita boleh sebut perencanaan perubahan kurikulum oleh kementerian atau pemerintah Indonesia itu tidak apa namanya tidak diikuti dengan pengetahuan waktunya gitu. Jadi walaupun rata-rata 5-10 tahun ganti gitu ya. Jadi artinya ketika kurikulum itu baru diselesaikan kita baru paham sebetulnya diganti lagi gitu. Ya kan? Jadi sehingga otomatis konsentrasi kita untuk menguasai lebih tentang sebuah kurikulum ya akan buyar karena sekali lagi juga apa di perdalam kurikulum lagi diganti gitu ya. Jadi sebenarnya kurikulum itu baik pada saat diadakan permasalahannya dengan kurikulum itu seperti peraturan kurikulum yang lama itu apa namanya sudah belum dikuasai sudah muncul yang baru kan intinya kurikulum itu yang muncul belakangan itu melengkapi yang muncul belakangan yang diganti kan seperti itu ya. Jadi kan bisa jadi kalau di sekolah membandingkan nggak bisa karena nanti pasti akan bersifat terlalu subjektif ya. Jadi kalau yang membandingkan misalnya seorang pakar pendidikan, seorang yang bergerak di dunia kurikulum dan dia meneliti mungkin bisa. Jadi kalau guru mungkin ya yang dia rasakan aja, berarti kan subjektif tuh. Yang saya rasakan mungkin berbeda dengan teman yang lain rasakan kan. Oh lebih bagus ini, lebih nyaman ini, lebih efektif ini. Jadi sebenarnya sekolah guru tidak dalam kapasitas untuk membandingkan kurikulum mana yang lebih baik, yang lebih efektif gitu. Yang bermasalah ya tadi tingkat substansinya berbeda, sehingga tingkat pemahamannya berbeda. Ketika sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya, sudah berganti lagi. Sehingga soal rasa nyaman, efektif itu nanti menjadi subjektif. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur. Kalau saya nyaman, buat yang tidak nyaman, lantas kesimpulannya tidak nyaman kan belum begitu. Terima kasih atas apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Asmi'Tidiani, saya dari Universitas Mata Kuliah Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Ibu kedatangan saya di sini, saya izin mau mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pendampingnya yaitu Ibu Lisa. Mohon Ibu bisa untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sati Sofiati dari SMA Negeri 1 Lamping. Di sini ibu kita belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Bisa dilanjut sesi pertanyaannya. Penerapan kurikulum apa yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Bahasa Indonesia kelas 11 dan kelas 12 ya. Kalau kelas 11 itu sudah kurikulum kita. Kalau kelas 12 masih K13. Jadi kalau ibu ngajar di kelas 11 itu kurikulum mereka. Ini kalau di kelas 12 ini juga kurikulum K13. Karena kelas 12 kurikulum 13. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kurikulum
kurikulum yang diterapkan di sekolah ini yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. bukan yang kurikulum merdeka atau yang pidana dua-duanya. Kalau kurikulum merdeka itu sebetulnya lebih merdeka aja ya, bukan maksudnya merdeka di sini itu bukan merdeka kita bebas dari penjajahan kurikulum kemudian kita menggunakan kurikulum yang memerdekakan dulu, tidak. Itu yang prinsip kita tuh tetap harus berjalan seiring dengan kebutuhan zaman saat ini. Kalau di kurikulum kita yang dirasakan ya banyak teman-teman baru yang sebetulnya mungkin dulu sudah ibu terapkan waktu di kurikulum K13. Jadi kayak misalkan kita ada tambahan dari perangkat pembelajarannya saja. Ini kan RPP, sekarang belajar ini di dalamnya itu sudah sangat lengkap sekali, mulai dari APD, RPP, materi, kemudian soal dan lain sebagainya. Dia kalau 13 RPP itu kan bukan pembelajaran, jadi pakai hanya untuk satu kali mengajar satu materi saja. Pada saat kita akan mengajar di materi yang lain, kita baru yang baru belajar itu dalam satu kesatuan yang utuh. Dia bisa dipakai berkali kali belajar dalam satu materi untuk beberapa kali pertemuan. Dan dua-duanya ada sisi baik dan ada sisi buruk dan juga dalam tanda kutip gitu. Maksudnya ada kekurangan dari pengalaman itu kelebihannya, tapi kan tidak akan tahu kalau kamu sudah terjun di lapangan Bagaimana respon atau tanggapan kita dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang dipakaikan dalam kurikulum tersebut? Apakah lebih efektif atau tidak? kalau untuk kurikulum merdeka ini anak memang terlihat lebih rileks ya. Jadi rileks itu bukan berarti mereka tidak tanggung jawab dengan tugasnya, tetap mengerjakan tugas, tetap mendapatkan pembelajaran dengan materi-materi yang diberikan oleh guru. Tapi karena memang metode pembelajaran mereka tidak terbatas oleh jumlah waktu, tidak bisa belajar di handphone, lebih memberikan keleluasan kepada anak untuk berekspresi. Jadi itu yang dirasakan seperti tidak ada pembatas gitu antara guru dengan murid ketika dia berapresiasi. Ketika dia berapresiasi, tapi secara secara kehidupan ibu di sana tetap guru gitu. Ibu terkesan memang tidak ada pembatas gitu. Kenapa? Di kurikulum berbeda lebih smart di dalam belajar, karena kita diharuskan menghidupkan ice breathing yang kayak gitu di kurikulum merdeka. Anak itu jadi seperti di refresh gitu kalau sekarang mendapatkan ice breathing dari guru. Secara khusus pembinaan merdeka yang didapatkan memang tidak ada ya, tapi melalui berbagai perencanaan, kemudian pembelajaran atau di CGP itu hasilnya sudah cukup yang jelas dengan kurikulum merdeka ini anak menjadi lebih smart, lebih rileks yang belajar ya. Karena apa? Karena di sana ibu berperan sebagai pemimpin belajar, bukan sebagai orang yang begini ya, kalau kata ibu itu begini, enggak. Kemudian guru diberikan keleluasaan untuk ketika anak memberikan apresiasi itu seperti apapun apresiasi anak, kita kasih value kepada mereka, kasih nilai dan umpan balik, apresiasi balik. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban
jawaban yang telah ibu sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya. Mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Kurangnya lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya juga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.